Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali aktivitas kita saat ini dengan datang kepada Tuhan. Mari kita beristirahat teduh sejenak. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku hendak bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau baik Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan buat kami sampai hari ini. Kami siap diberkati Bapa melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam satu nama Yesus Kristus, siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bagaikan bejana siap dibentuk dan kami siap diubah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Taufik. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Mari kita bersama-sama menyerahkan perenungan kita pagi hari ini kepada Tuhan melalui doa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian, sehingga memampukan kami untuk kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kerja karya pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pagi ini dengan satu judul, Jangan Menggerutu, yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini.
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Semua orang tentunya menyadari akan hal ini. Dan dalam dunia yang seperti ini, beragam situasi yang buruk itu seolah-olah tidak pernah lelah menyapa. Berkali-kali kita mendapati diri kita berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan yang namanya penderitaan. Memikirkan cara untuk menghindarkan diri sepenuhnya dari situasi tersebut jelas merupakan tindakan yang sia-sia. Yang paling penting bukan menghindarinya, namun menyikapinya. Apakah kita akan kalah dan terpuruk dalam masalah, atau kita akan menang dan keluar sebagai pribadi yang lebih matang? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu sikap negatif yang sering ditunjukkan oleh banyak orang adalah menggerutu. Ini adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap suatu keadaan atau sebuah protes terhadap suatu hal yang tidak ideal. Nah, apa yang dimaksud dengan menggerutu? Atau dalam konteks yang kita baca adalah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan kepada siapa sesungguhnya sikap ini ditunjukkan dan mengapa kita tidak boleh melakukan menggerutu di dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan hari ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, yang itu adalah bagian dari menggerutu. Dan kita akan mencoba menyelidiki alasan-alasan di balik larangan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mereka tidak bersungut-sungut, untuk mereka tidak berbantah-bantahan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku dari ayat yang sudah kita baca, dari posisi teks larangan untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, itu masih berkaitan erat dengan proses pengudusan yang itu ada di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-13. Kita harus terus-menerus menunjukkan ketaatan sebagai bukti untuk keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, salah satu bentuk ketaatan tersebut adalah tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan atau tidak menggerutu. Nah, posisi teks seperti ini jelas bukan tanpa alasan. Paulus menganggap topik ini paling penting dengan keadaan jemaat yang ada di Filipi. Seperti tentunya ini menjadi apa yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus, bahwa kehidupan yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Namun mempertahankan ketaatan itu tidaklah mudah. Ada banyak godaan untuk berhenti menunjukkan ketaatan. Salah satunya adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan akhirnya akan melahirkan persungutan dan perbantahan atau menggerutu. Nah, objek persungutan atau menggerutu itu bisa diarahkan kepada Allah dan juga kepada manusia. Memang kita tahu bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang taat. Mereka terlibat aktif dalam pergerakan Injil. Namun demikian semua itu bisa saja dilakukan tanpa kelapangan hati dan pikiran. Mereka taat tapi sambil menggerutu, sambil bersungut-sungut. Mereka taat tapi tetap berbantah-bantah. Mereka merasa diri lebih pintar, lebih tahu daripada Tuhan. Nah, mari kita mencoba untuk melihat apa yang menjadi alasan di balik nasihat ini yang disampaikan Rasul
Paulus. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan dalam segala hal, jelas itu perkara yang tidak mudah. Natur berdosa mencondongkan kita kepada egoisme, kepada ketidakpuasan. Itu sebabnya akhirnya kita mudah menghakimi orang lain, kita lebih cepat menuntut dari orang lain daripada melakukan tanggung jawab kita kepada mereka. Tanpa dorongan yang benar dan besar, nasihat ini pasti sulit untuk bisa diwujudkan. Karena itu di ayat 15 dan 16, Paulus menerangkan ada 3 tujuan besar yang seharusnya cukup sebagai dorongan untuk saudara dan saya bisa tidak menggerutu. Yang pertama, status kita sebagai anak-anak Allah. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa indikatif itu mendahului imperatif, identitas itu mendahului aktivitas. Jadi siapa kita menentukan apa yang kita lakukan. Dalam bagian ini Paulus menyinggung tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak kita percaya kepada keputusan dan tindakan Bapa di surga. Tidak ada alasan bagi kita untuk membantah Dia. Karena kita tahu bahwa Bapa tahu yang terbaik untuk kita. Sehingga jika kita melakukan hal ini, kita akan menjadi anak-anak yang tiada beraib dan tiada bernoda. Kata tiada beraib dan tiada bernoda bukan berbicara tentang kesempurnaan karena usaha kita, tetapi itu berbicara kesempurnaan karena pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada celah yang bisa digunakan untuk menyalahkan atau menuduh seseorang, menggerutu terhadap Tuhan, menggerutu kepada sesama. Karena pada prinsipnya saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang tiada beraib, yang tiada bernoda. Sehingga sebagai pribadi yang tiada beraib, tiada bernoda, maka tidak ada kata menggerutu di sana. Sehingga harapannya dengan hal ini akan menolong kita untuk kita murni dari segala yang jahat. Kita menjadi bijaksana, kita menjadi bersih terhadap apa yang jahat. Karena ketika ada gerutu dalam hidup kita, itu justru menunjukkan ketidakbijaksanaan kita, itu justru menunjukkan betapa kita tidak bersih, dan di satu sisi saudara dan saya sudah disempurnakan oleh Kristus. Yang kedua saudara, yang menjadi dorongan untuk kita tidak menggerutu atau menjauhkan diri dari sikap menggerutu adalah kesaksian kita kepada dunia. Jemaat Filipi sedang ditindas dan dimusuhi oleh lawan mereka. Paulus menyebut musuh ini dengan ungkapan angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Pemilihan sebutan ini cukup menarik. Karena di Ulangan 32 ayat 5, sebutan ini justru ditujukan pada bangsa Israel. Nah, berdasarkan hal ini, seorang penafsir menduga yang dimaksud oleh Paulus di pasal 2 ayat 15b terutama adalah orang-orang Yahudi yang sedang melawan Injil. Mereka menekan jemaat di Filipi, mereka menyusupkan ajaran sesat. Di tengah situasi seperti ini, jemaat Filipi didorong untuk memberikan kesaksian hidup yang baik. Jadi kehidupan yang tidak menggerutu itu adalah kehidupan yang mencerminkan kesaksian kita kepada dunia. Kesaksian hidup ini diperoleh melalui komitmen terhadap firman Tuhan. Ketika kita memegang teguh terus-menerus firman Tuhan dalam kehidupan kita, akan menolong kita untuk kehidupan kita mampu menjadi kesaksian kepada dunia. Ingat bahwa menggerutu itu
identik dengan egoisme, identik dengan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Sehingga kalau egoisme, perbuatan jahat itu ada pada diri kita, maka sangat sulit bagi kita untuk bisa menjadi kesaksian kepada dunia ini. Itu sebabnya mari kita berpegang teguh secara terus-menerus kepada firman Tuhan, sehingga tidak ada sikap menggerutu dalam kehidupan kita, dalam setiap hal yang dipercayakan kepada kita, sehingga hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik kepada setiap siapapun yang ada di sekeliling kita. Dorongan yang ketiga, yang terakhir adalah pengharapan akan akhir zaman. Pengharapan akan akhir zaman. Untuk kesekian kalinya Paulus menyisipkan pendekatan personal dalam nasihatnya, dan langkah ini didorong oleh kedekatannya dengan jemaat yang ada di Filipi. Paulus sedang mengoptimalkan relasi sebagai salah satu langkah persuasi. Yang agak mengagetkan mungkin ungkapan Paulus di ayat 16b yang terkesan negatif, yaitu agar aku dapat bermegah. Agar aku dapat bermegah, terkesan Paulus egois. Bagaimanapun kesan ini akan hilang apabila kita memahami makna bermegah, terutama dalam konteks kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kata bermegah di sini bersifat netral, tergantung pada apa yang dimegahkan. Alkitab memerintahkan kita untuk bermegah. Namun kebermegahan itu kita lakukan di dalam Tuhan. Jadi kemegahan Paulus bukan sebuah kesombongan, melainkan sebuah keyakinan terhadap pengharapan di akhir zaman. Bagi seorang yang sangat berharap bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh, baik oleh hidup maupun oleh mati setiap orang yang percaya kepadanya, tidak mungkin orang itu dapat menyombongkan diri di depan Kristus. Maka kebenaran inilah yang menguatkan kita sekalian bahwa di hadapan Kristus kita juga tidak akan mungkin untuk menggerutu, tidak akan mungkin untuk bersungut-sungut, tidak akan mungkin untuk berbantah-bantahan. Tetapi dengan tulus ikhlas kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk setiap hal yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan melalui kerja karya kita di Rumah Sakit Baptis Batu dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Mari kita melakukannya dengan rela hati. Kita melakukannya dengan tulus hati. Kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Kita melakukannya dengan penuh kesungguhan hati tanpa menggerutu. Karena dengan demikian saudara dan saya sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara dan saya ketika melakukan itu, saudara dan saya sedang dan terus menjadi berkat. Dan ketika kehidupan saudara dan saya menjadi berkat, maka Tuhan juga akan terus menyatakan berkat-berkatnya, kasih setianya di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita tinggalkan sikap menggerutu dan mari kita mengambil pilihan untuk kita boleh rela hati, tulus hati, bersungguh hati untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya saudara dan saya boleh diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, supaya terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dijauhkan dari sikap menggerutu. Kami rindu kerelaan hati, tulusan hati, kesungguhan hati yang penuh ucapan syukur yang akan melandasi kerja karya
dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Rumah Sakit Baptis Batu. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami pujikan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, berkatilah kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani dan orang-orang sekitar kami. Kami menyerahkan aktivitas kami, pelayanan dan pekerjaan kami ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan berkati kita. I worship you, Lord. I worship you, Lord.